Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bertemu kembali di acara yang tentu saja mengangkat elektabilitas dan juga memperkenalkan kepada Anda semua mengenai caleg-caleg ya, calon anggota legislatif yang bakal bertarung pada pemilu 2024. Selamat datang di Uncal Unek-Unek Calon Legislatif. Malam hari ini sangat spesial sekali. Kita kedatangan dua orang narasumber yang tentu ingin sekali Anda kenal karena tentu Anda tidak bisa memilih calon-calon yang akan duduk di parlemen nanti, orang-orang yang tidak berkompeten. Nah, insya Allah malam hari ini kita hadirkan dua orang calon anggota legislatif, namun sebelumnya saya juga seperti biasa ditemanin oleh Kang Calik. Kang Calik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Calik, kita akan membedah dua orang malam hari ini. Dua orang yang akan kita keruak. Sajodo. Hah? Sajodo. Sajodo. Ya, oh, laki perempuan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Rere Tati Sri Mahardina. Mbak Rere apa kabar? Baik. Mbak Rere, kita sudah dua kali ketemu ya Mbak Rere ya? Iya. Sudah dua kali ketemu dan mungkin Anda juga sudah mengenal beliau dari Depok ya. Untuk DPRD Kota Depok. Kota Depok. Betul. Ya, dari Partai Perindo. Mbak Rere ini juga dikenal sebagai Baja, Ketua DPW Baja Perindo. Cerita sedikit mengenai Baja Perindo, tepuk tangan dong. Baja Perindo itu apa itu Mbak? Baja Perindo itu apa itu Mbak? Barisan Penjaga Perindo. Wow. Di sini kan yang hadir ada barisan penjaga hatinya Bang. Ada. Oh, penjaga hatinya penjaga ya? hati. Bukan Kang Calik. Oh bukan. Penjaga Perindo juga Kang Calik. Jangan dulu ketawa Pak Ahmad, jangan dulu ketawa. Ya, dan yang kedua adalah Haji Ahmad Fatoni ST MPWK. Beliau dari Partai PKS. Ya, PKS. Dan saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor, tepatnya di Komisi 3. Nah, dan juga Bapem apa nih Pak? Bapem Perda, ya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nah, Bapem Perda. Apa kabar Pak Ahmad Fatoni? Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, belum Sehat. makan tapi. Kenapa? Salah perhitungan tadi. Nah ini. Salah perhitungannya kenapa Pak? Gimana Pak? Asumsinya saya makan dulu baru berangkat, ternyata dihitung. Aduh, kalau nunggu makan nggak nyampe. Jadi nggak nyampe. Saya harus ngorbanin. Jangan-jangan terbiasa juga kalau ngantor begitu Pak? Hah? Salah perhitungan kalau ngantor. Oh, jangan, nggak boleh itu nggak boleh ya, nggak boleh salah perhitungan. Oke, kita ngobrol dulu sama Mbak Rere, kita kenal sebagai Mbak Rere. Mbak Rere, Oke. Mbak Rere kemarin kita dengar sudah melakukan sekali banyak kegiatan-kegiatan. Betul. Cerita tentang bedah rumah dong. Oh. Bedah rumah loh, Pak Fatoni. Bedah rumah dulu. Ini kenapa bisa sampai kepikiran untuk bedah rumah? Apa yang Anda lihat di Depok? Kepikiran itu seiring berjalannya waktu. Ketika saya belusukan ke wilayah-wilayah dapil saya, jadi saya melihat langsung door to door kan, melihat langsung keadaan memang butuh bantuan begitu. Karena memang kondisinya ibunya sendiri udah tua misalkan, atapnya bocor, terus kalau misalkan tidur kebocoran gitu, kebanjiran karena atapnya itu udah rapuh banget dan itu bisa mencelakakan ibu itu sendiri. Gitu. Jadi intinya bahwa melihat kondisi masyarakat di Depok yang memang pada saat itu sangat membutuhkan, jadi harus dibantu. Iya, secara langsung. Secara langsung. Apa yang dibantu? Dibedah rumah keseluruhan dirobohin gitu? Tidak, kalau itu bangun rumah kali. Oh iya. Nah, jadi atapnya kita benerin, plafonnya kita benerin juga, pintunya juga kita benerin sampai selesai, sampai ibunya juga nyaman. Jadi nggak setengah-setengah, karena sesuai dengan motonya Perindo bahwa kita harus
mensejahterakan masyarakat dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan membuktikan bahwa Partai Perindo sangat peduli kepada masyarakat. Tepuk tangan dong. Ya. Ini yang nonton nggak boleh nggak tepuk tangan. Pertanyaannya sederhana. Ya. Ada berapa rumah, Mbak? Yang dibedah ada berapa rumah? Saya lupa, tapi kalau misalkan bisa. Kalau lupa biasanya itu saking banyaknya tuh pasti lupa. Lihat di beritanya, track recordnya begitu. Enggak, saya pengen tahu dari Mbak Rere. Pelaku langsung loh ini. Berapa rumah kira-kira? Tidak banyak. Tidak banyak. Baru 5. Baru 5. Baru Ya. 5. Kenapa enggak 20 gitu, Mbak? 20. Ya. Kan Belum jadi ya? belum jadi. Oh iya, nanti kalau udah jadi 20. Iya, nanti saya jadi developer loh. Oh iya. Langsung 20 jual. 20 ya. Kang Fatoni, untuk di Siap. Kabupaten Bogor sendiri, Siap. Anda saat ini sudah menjabat di Komisi 3 juga. Komisi 3. Untuk masalah-masalah rutilahu dan lain sebagainya, ini kan sudah berjalan ya Kang. Ya? Nah ini bagaimana perhatian DPRD sendiri Kang Ya. terhadap, jadi harus bisa menekan pemerintah dong, dalam hal ini pemerintah daerah. Masih banyak gitu kan ketika Anda kunjungan ke daerah gitu, Pemkab rutilahu nih gimana nih programnya, itu kan pasti berjalan itu. Fungsi kontrol Anda di sana berjalan. Nah ini gimana di kabupaten? Betul. Jadi kalau rutilahu ini kan program program wajibnya salah satu dinas yang di bawah Komisi 3 itu Ya. DPKPP, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dan untuk rutilahu, rumah tidak layak huni, ini tidak hanya ditanggung APBD. Jadi ada kabupaten, ada provinsi, ada pusat. Ya. Yang nilainya ini yang kadang jadi persoalan, kadang kabupaten karena mungkin pertimbangan anggarannya jadi baru 15 juta, sekarang mau kita dorong jadi 17,5. Ya. Selama ini yang bisa di cover oleh ketiganya ini belum mencukupi memang. Tapi kita terus dorong sehingga bisa mengcover seluruh kebutuhan rutilahu yang ada di masing-masing daerah. Konkretnya belum bisa tercover karena waiting listnya itu masih cukup banyak. Jadi 100-an lebih lah ya di masing-masing desa. Dan biasanya per tahun untuk kabupaten dapat 5 atau 6. Untuk provinsi itu tergantung siapa yang memperjuangkan. Kadang ada yang bisa satu desa 20. Tapi dia harus berganti tahun berikutnya. Kadang dari pusat juga begitu. Harus ada yang memperjuangkan. Tidak otomatis. Kalau di APBD kabupaten otomatis tiap desa 5, 6 gitu. Ya. Nah, kita sedang dorong anggota dewan diberi kesempatan memberikan usulan khusus yang tidak harus nunggu waiting list. Karena sering waiting list ini ada masalah. Jadi karena sudah administrasi dicantumkan, saat ada rumah yang baru ketahuan tapi udah kritis, dia tidak bisa langsung didaftarkan, harus nunggu lagi. Kang, itu berarti tergantung dari ininya dong, ya? Waiting sebenarnya waiting data rutilahu kan oleh desa ya. Cuma Cuma kadang ada yang tidak terdata atau kelupaan nggak masuk data, padahal dia kritis. tugas anggota dewan salah satunya itu yang saya kemudian dorong. daerahnya. Dan itu mulai diakomodir karena beberapa daerah sudah bisa mengakomodir itu. Kabupaten Bogor menjadi daerah yang harus kita perjuangkan itu. Bang, sedikit nih ada celah nih gini. Permasalahan rutilahu di Kabupaten Bogor itu sangat klise banget ya Pak Ahmad. Ya, waiting list sama. Oke, satu. Ini ada anggapan masalah rutilahu itu dengan sistem, ya bahasa kerennya nepotisme, karena saya misalkan Kedekatan. oknum kepala desanya misalkan, saya punya saudara Bang Ilham, rumahnya masih layak loh, tapi masukin data rutilahu. Makanya setiap tahun dari tahun Pasti ke tahun bermasalah ya? rutilahu itu selalu timbang. Diaminkan nggak sama Pak Ahmad? Sebenarnya kan ada tim verifikasi itu. Nah, Sebenarnya bukan persoalan mungkin kedekatan ya. Tapi Persoalannya banyak yang memang layak untuk dibantu. Karena banyak itu sementara jatahnya nggak banyak, kan ada namanya prioritas. Prioritas ini yang subjektif. nah, ya, disitulah. Nah, mungkin prioritas ada itu terkalahkan Pak oleh
kedekatan emosional. Nah, itu yang benarkah itu pertanyaan? Tugas-tugas Bapak lah sebagai wakil rakyat itu loh. Sebenarnya kalau semua diverifikasi dengan benar ya tidak ada masalah gitu. Ya. Cuma yang kita kemudian dorong adalah ada yang layak dibantu tapi tidak kritis, tidak darurat. Artinya mungkin dalam waktu 1 tahun masih bisa ditinggalin. Ada yang layak dibantu tapi darurat. Kalau nggak segera dibangun dia bisa membahayakan penghuni. Nah itu yang sedang kita dorong. Oh oke. Biar tidak harus nunggu list itu, dia bisa langsung dibangun. Masih didorong terus gitu, belum ada putusan final gitu. Ini aturannya sekarang mau lebih ketat. Kalau nggak ada yang bahasanya masih didorong terus. Kalau nggak ada yang didorong terus. Anggota dewan nggak ada tugasnya. Tugasnya maksudnya mendorong. Bedanya dengan Kang Calik begini, Bang. Kalau beliau kan sudah sudah duduk ya, sama-sama sudah calik. Tapi kan beda bos, saldonya Calik, Kang Calik sama Kang itu beda. Nah mungkin tanya ini harus lebih proaktif ya beliau lah. Ini harus belajar sama Mbak Rere berarti. Mbak Rere sendiri seorang diri belum duduk menjadi anggota dewan, Mbak Rere sudah jalan duluan melihat tuh. Itu namanya karya nyata. Bukan kemah gitu ya. Ini lebih karena tadi bilang 5, nanti 20 bos. Ya doain lah gitu. Amin. Mbak. Kalau Mbak Rere ada tepuk tangan sih nih. Tepuk tangan dong. Kang Rere kalau di Depok sendiri Anda melihatnya seperti apa? Masih banyak ke program Rutilahu yang memang benar harus dibantu begitu, didorong dan lain sebagainya, gimana? Sebenarnya masih banyak. Banyak. Tapi kan Rutilahu ini kan kalau di Depok itu namanya RTLH. RTL, ya rumah tidak layak huni. Beda penyebutan aja, ya, sama. Betul, sama. Tapi kan itu program pemerintah ya. Kalau saya kan sekarang kan masih di partai dan belum duduk seperti Bapak ya. Jadi memang kalau saya sendiri, saya turun langsung dan saya lihat langsung kondisi rumah itu. Kalau memang udah tidak bisa kita diamkan, kita sebagai umat manusia tahu ya. Artinya kalau misalkan udah bocor, rapuh, bisa terjadi apa-apa gitu, tiba-tiba jatuh plafonnya, ya udah kita tolong dengan secepat mungkin, nggak pakai tunggu-tunggu lagi, besok kita langsung kerjakan, kita cari tukangnya, langsung kita kerjakan. Janji ya nanti kalau udah duduk tetap melakukan hal yang sama ya. Iya dong. Janji deal ya. Deal. Begitu. Kita harus deal-dealan sekarang di politik ini. Apalagi ya sama Bang Rere. Apalagi direkam ini. Sama Teh Rere, udah deal-dealan. Apa dealnya? Sama Pak Ahmad. Pak Ahmad Tony juga deal-dealan lagi. Perlu saya jelasin. Bentar dulu Pak Ahmad, bukan deal-dealan lagi. Deal or no deal. Nah, itu dia. No deal. Harus deal lah tuh. Harus deal. Makanya gitu. Coba sekarang yang tegas gitu. Saya harus jelaskan, anggota dewan tugasnya adalah memastikan masyarakat mendapat haknya, salah satunya hak anggaran. Betul. Kalau urusan kita bangun, pakai uang pribadi itu bukan pekerjaan anggota dewan. Itu donatur, orang kaya, orang baik, dan itu bisa dilakukan tidak harus jadi anggota dewan. Betul. Nah, jadi saya sih apresiasi ya, dan teman-teman juga mangga kita bantu bareng-bareng. Tapi yang paling penting adalah anggota dewan memastikan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi Rutilahu itu salah satu saja Pak. Masih banyak masyarakat yang lain dengan kebutuhan masing-masing ya yang harus diperjuangkan. Dan itulah yang tadi saya bilang, yang penting masyarakat yang membutuhkan dia kemudian mendapatkan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan daerahnya. Artinya gini, kita juga harus deal-dealan harus sama kita dorong. Kang Pak Tony bahwa nanti ketika duduk lagi di dewan tetap akan memperjuangkan masalah Rutilahu ini Pak ya. Siap. Pasti siap deal-dealan Kang. Harus di sana. Deal-dealan. Siap. Oke, tepuk tangan tukang Pak Tony juga nih. Jadi, gimana Bang, ada pertanyaan sederhana bentar. Ini kan mumpung lagi duduk nih. Ya. Berapa sih PAD Kabupaten Bogor saat ini Pak, biar masyarakat juga tahu lah. Ini perlu kita sampaikan juga ya, karena bagian dari kinerja anggota dewan bersama-sama tentu kolektif kolegial. Awal kita menjabat, APBD kita itu sekitar 6-7 triliun. Dengan PAD itu 2,5 triliun. Setelah berjalan kita dorong, kan ada 2 faktor ya. Kita harus mendorong pendapatan meningkat, entah dari pajak, penghasilan dan seterusnya. Dan program makin banyak kalau PAD meningkat. Sekarang
APBD perubahan kemarin kita bisa mendorong APBD 10 triliun. APBD kita 10 dengan triliun. PAD-nya sekitar 3 sampai 4 triliun. 3 sampai 4 triliun. Jadi dari dulu 7 triliun sekarang 10 triliun. Kita berharap makin banyak program untuk masyarakat yang bisa kita perjuangkan. Apa yang paling besar peruntukannya? Ya. Gimana? Peruntukannya paling besar di perubahan ini nanti apa? Tentu urut-urutannya itu kan ada ya. Ingat nggak? Pendidikan itu paling tinggi. Pendidikan paling tinggi, oke. Kesehatan di bawahnya. Kemudian infrastruktur, PUPR itu nomor 3. Kemudian di bawahnya baru dinas-dinas yang lain. Jadi 3 hal itu memang paling utama. Kita harus pastikan pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Itu yang di kabupaten, di Kabupaten Bogor, di Kota Depok. Nah ini Mbak Rere mungkin juga ada mengetahui? Belum mengetahui. Nah, karena belum duduk Pak. Ya? Karena belum duduk. Baru duduk di kursi merah aja ini, kursi panas. Nah itu dia, ini dia. Mudah-mudahan nanti kalau duduk gini. Iya. Kelihatannya tepat dengan apa yang mungkin sama ya semuanya ya Pak Kang Fatoni ya, bahwa di Depok pun juga nanti mungkin pendidikan yang pertama, kemudian kesehatan, kemudian yang ketiga baru infrastruktur. Ekonomi kerakyatan nggak ada di situ di dalamnya? Di bawahnya lagi. Kalau Mbak Rere lebih banyak ngelihatnya kemana? Lebih setuju? Apakah setuju dengan misalnya nanti urutannya adalah memang pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur? Apakah lebih baik ekonomi kerakyatan dulu yang dinaikin atau seperti apa? Kalau urutannya seperti itu atau Mbak Rere punya pandangan lain? Kalau masalah urutan-urutan yang disebutkan Bapak Tony juga memang benar urutannya seperti itu. Tapi kalau nanti saya diberi kesempatan untuk duduk, kondisinya seperti apa di lapangan saya utamakan duluan. Yang pastinya pendidikan, yang keduanya kesehatan, ya. Terus yang ketiganya pasti kesejahteraan masyarakat. Ya. Tapi saya setuju juga dengan Pak Tony. Tapi itu kan pendapat saya sendiri ya. Betul. Pak Rere, Pak Ahmad bisa nggak sih? Urutan yang jadi prioritas itu situasional Pak. Ketika misalkan ada hal-hal yang sifatnya insidentil, contoh misalkan demografi kita kan kadang-kadang terjadi gempa, terus kadang-kadang sedikit-sedikit, bisa nggak itu? Jadi urusan prioritas itu bukan kita saja yang merasa diprioritaskan atau enggak. Itu kan ada namanya pelayanan dasar, pelayanan dasar wajib, pelayanan dasar tidak wajib dan seterusnya itu ada di urut-urutan APBD. Dan kayak pendidikan itu kan ada undang-undangnya 20%. 20%. Kesehatan itu baru kemarin dirubah, harusnya kan 10% atau 15%. Baru kemarin dirubah tidak ditentukan. Tapi sebenarnya kalau namanya prioritas, semua urusan masyarakat itu prioritas. Tinggal alokasinya. Kan nggak mungkin alokasi pendidikan dengan jumlah guru ratusan bahkan ribuan, kemudian anggarannya lebih kecil dari misalnya PUPR yang jumlah pegawainya saja mungkin cuma 1/4 atau 10%-nya. Dari situ aja udah kelihatan bahwa postur APBD itu anggarannya paling gede memang di pendidikan. Tapi kalau urusan prioritas, saya walaupun di Komisi 3, saya kan membawai infrastruktur, perumahan, lingkungan hidup. Tapi saya juga harus memperjuangkan namanya pendidikan. Bahwa sarana pendidikan kita banyak kelas yang tidak layak. Satu sekolah banyak yang rombelnya itu misalnya 12, 15, tapi kelas yang tersedia baru 6. Sehingga harus berangkat, ada yang pagi, ada yang masuk siang. Nah itu kan harus kita perjuangkan. Ada juga kelas yang tidak layak. Sebenarnya harus sudah dirombak, tapi karena anggaran enggak. Nah itu kan harus kita perhatikan. Jadi semua menjadi prioritas, termasuk urusan bencana itu ada namanya BTT. Bantuan tak terduga. Itu sudah ada alokasinya. Sudah ada anggaran. Ada alokasinya. Baru-baru ini Pak didengung-dengungkan lagi BTT itu. Kemarin-kemarin sempat tenggelam kan namanya BTT itu, sekarang udah mulai gencar lagi. Iya kan? Iya, kalau banyak bencana pasti ada BTT. Kalau nggak ada bencana. Jadi intinya bahwa di sini teman-teman sepakat lah prioritas apa memang yang sudah diundang-undangkan itu harus kita jalankan. Kayak misalnya itu berapa pendidikan tadi? Pendidikan minimal 20%. Minimal 20%. Ilham jangan lupa, beliau Komisi 3. Punten Bang Rere ya. Nanti Bang Rere juga mudah-mudahan vokal seperti beliau. Saya pernah
dengar statement beliau karena ini ada yang menarik di saat ini lagi hangat masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Itu dia. Betul. Ini, sampai sejauh mana ini ya? Kan kencangnya beliau itu karena memang faktanya Pak saat ini pencemaran lingkungan, buang limbah seenak itu nggak henti-henti Pak. Jadi ini ada dewan namanya Dewan Sampah dan Dewan Limbah. Itulah saya salah satunya. Dewan Sampah dan Dewan Limbah. Perasaan nyanyinya kurang kenceng gitu Pak. Apanya? Nyanyinya kurang kenceng ya, gitu. ntar volumenya digedein. Nah itu loh. Jadi gini Pak, saya sebenarnya kalau dari schedule agenda resmi saya selesai jam 11.12 tadi pagi. Tapi begitu saya dengar bahwa hari ini banyak agenda-agenda untuk pencegahan pencemaran Sungai Cilengsi, saya langsung lanjutkan. Tadi saya habis selesai rapat dari jam 2 sampai jam 5 di DLH membahas penanganan pencemaran Sungai Cilengsi. Yang ini kita dorong sudah lama. Selama ini DLH mungkin dengan keterbatasan SDM-nya mengatasi sendiri. Kepolisian belum dilibatkan, mungkin dilibatkan tapi prosedural. Maksudnya belum sinergi dengan tadi dibentuk namanya tim Satgas, tim terpadu untuk penanganan pencemaran Sungai Cilengsi. Siapa aja yang terlibat Pak? Jadi yang ngomando jelas DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Dilibatkan di situ ada TNI, Polri, bahkan POM ya, pengamanan polisi militernya, kemudian garnisumnya, kemudian unsur masyarakatnya dilibatkan. Karena memang urusan limbah ini sudah bertahun-tahun nggak selesai dan bahkan yang disayangkan kadang muncul prasangka tidak baik, yaitu masyarakat menuduh oknum DLH ikut melindungi pencemar. Kemudian masyarakat nyatanya ya mungkin ada. Terus juga ada lagi bukan hanya oknum DLH yang melindungi. Ya bapak-bapak wakil rakyat juga meneng baik. Ada anggapan seperti itu. Itu loh. Makanya saya hadir. Makanya tidak ada tindakan Kang Fatoni memang benar ada. Jebret aja tutup. Makanya saya hadir ke situ. Untuk menunjukkan bahwa dewan baru hadir doang. Enggak ya benar dong. Enggak. Beliau sudah lama. Sidaknya sudah berkali-kali ya. Betul. Pokoknya kalau di Google Ahmad Fatoni dan jawaban singkatnya dari hasil penelusuran memang benar ada di situ yang sudah semua melindungi dan lain sebagainya. Semua di kita kan ada oknum dan oknum ini bisa diberantas kalau secara formal kita kemudian menyatakan tekad sama-sama ingin menyelesaikan dan itu alhamdulillah tadi TNI, Polri, kemudian semua tadi unsur-unsur dari PPLH, dari komunitas masyarakat, insya Allah sepakat tadi turun dan kita minta doanya. Itu semoga memang benar perusahaan besar yang cemarin? Ada sebuah perusahaan besar? Perusahaannya banyak. Bukan yang perusahaan besar itu yang terutama yang sampai membuat sungai itu menjadi ikan-ikan mati, bahkan merah warnanya itu. Perusahaannya banyak. Kalau cuma satu. Tadi Herere ngebisikin. Tadi ngebisikin ke saya. Kalau saya jadi, galaknya akan melebihi Kang Ahmad. Meski gua perempuan, tapi gua lihat. Ini kan juga masalah lingkungan hidup ini kita. Cuma galak, harus turun ke bawah. Biasanya mama lebih galak sih Pak. Itu dia. Iya. Nah, masalah lingkungan hidup di Kota Depok seperti apa Teh? Pencemaran. Karena sebenarnya di Kota Depok juga alirannya dari Bogor juga loh. Ya kan masuknya gitu ya. Iya, ada sungai besar kayak tergantung sungainya. Iya. Ada sungai yang dari Kota Bogor langsung ke Depok. Langsung ke Depok ada. Nah, itu gimana Teh? Kalau sungai-sungai misalnya Kali Ciliwung gitu betul. Langsung ya. Itu dari Depok bukan Kang? Dari sini dari Bogor bukan ya, Kang? Bogor melewat ke Depok betul. Oh, ke Depok ya. Iya. Kalau saya lihat di Depok itu di wilayah saya ya, itu sungainya lumayan bersih kalau sekarang. Kalau yang saya lihat, yang saya pernah lihat kan saya tidak terus-menerus ke sungai kan, nanti jadi Putri Duyung. Alah. Lagian kita nggak ngajak Mbak Rere harus terus-terusan ke sungai. Bisa bercanda juga jadi Putri Duyung. Iya, biar nggak kaku-kaku amat. Iya. Terus. Nah, terus kalau misalkan sampah itu memang ada di wilayah saya. Jadi memang sampah ini kan yang kita perbuatkan dari manusia itu sendiri. Jadi memang problem sampah ini kan dari dulu begitu. Nah, sampai sekarang memang di Depok masih ada problem sampah itu. Termasuk di aliran Kali Ciliwung kalau Anda melihatnya gini. Bogor selalu dibilang
pengirim banjir. Betul. Nah, salah satunya nanti masuk ke Depok juga ikut banjir dan lain sebagainya. Setuju kan Anda? Setuju karena empang saya kebanjiran. Gimana nih? Bukan. Ini yang Empang saya kebanjiran Pak, beneran. Ke Bogor pengirim apa tadi? Banjir. Kenapa tinggal di Depok atuh? Tinggal di Bogor aja kalau nggak mau dikirim banjir. Ya kan beli rumahnya di Depok. Masa mau dipindah lagi ke Bogor? Gitu maksudnya. Kayaknya Bapak mau ini kreditin rumah gua ya Pak. Jadi ya? Kang Ilham itu Ya. kuncinya masalah lingkungan hidup itu ada dua, satu limbah, satu sampah. Betul. Yang lain-lain urusan perlindungan dan seterusnya. Ya. Limbah dan sampah ini tidak bisa selesai kalau kita tidak mensinergikan seluruh komponen. Makanya saya tadi sampaikan pantun juga di DLH. Boleh saya sampaikan ya? Ya, Boleh. silakan. Jalan sehat setiap pagi. Cakep. Cakep. Tahu kupat enak buat sarapan. Cakep. Mari semangat bersinergi, lindungi rakyat dari pencemaran. Wih, tepuk tangan dong. Jadi Terere pantun? Enggak bisa pantun, saya dipantunin aja udah cukup. Dipantunin saja sudah seneng ya. Jadi dipantunin aja sudah seneng. Oke, jadi intinya bahwa sama-sama sepakat kita bahwa ini satu jalur loh kita, Bogor, Depok, kemudian harus sampai sinergi, nggak ke bisa Jakarta. saling menyalahkan gitu. Iya, intinya tidak bisa saling menyalahkan. Iya. Sama-sama kita yang harus. Ya, Jadi sadar udah dengan kita hilangkan lah bahwa Bogor itu pengirim cai kaditu. Ya, kita wilayahnya hilangin lah lebih ya. tinggi Jadi kali bahwa ya, Pak. ini kan juga Itu Wilayahnya lebih tinggi kali hitungnya Bogor. Stigma lama aja. stigma lama ya. Iya, iya. Ya, Wilayahnya lebih tinggi. Jangan tinggal di luar Bogor lah kalau nggak mau di. urusannya air kan larinya ke Iya, yang pasti rendah. mencari tempat yang lebih. Mau siapa yang mau nyalahin air Pak? Iya betul. Tapi Terere melihat ya bahwa di aliran kali dan sungai-sungai besar ini masih banyak kan warga yang harus diperhatikan. Yang ada di bantaran-bantaran kali yang lewat di Depok juga ada loh. Iya, masih banyak. Masih banyak. Dan itu kebiasaannya kan kita melihatnya kan lingkungan-lingkungan menengah ke bawah ya yang berada di kali. Ya memang butuh sentuhan langsung juga dari kita-kita. Apalagi dari Bapak yang sudah duduk ya. Saya lihat Bapak juga bagus begitu. Keren. Udah lihat ya? Udah lihat? Ini saya lihat. Oh, iya. Saya punya mata. Siap. Ya, baik. Pemirsa kita untuk Anda yang berada di Sukabumi bisa menyaksikan juga melalui MGS TV Sukabumi, kemudian IG Radio Mega Suara dan kemudian live relay di MGS TV Sukabumi dan Radio Mega Suara tentunya 100,8 serta Radio Mega Suara Sukabumi. Kita akan kembali lagi di Uncal, unek-unek calon legislatif sesaat lagi. Saya Rere Tati Sri Hardina dari Partai Perindo menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga Depok, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS. Ingat, pilihlah sesuai dengan hati nurani Anda, pilih dengan cerdas, pilih yang terbukti sudah kerja nyata, dan jangan golput karena satu suara dapat menentukan masa depan bangsa. Terima kasih. Di era sekarang ini, masyarakat Indonesia, khususnya warga Depok, banyak sekali yang butuh sentuhan langsung. Kami dari Partai Perindo melakukan door to door, sosialisasi, bagi-bagi kepada masyarakat yang membutuhkan dan mendengar aspirasi mereka. Dan kami dari Partai Perindo juga sudah melaksanakan renovasi rumah, dan bagi-bagi Jumat Berkah, membuktikan langsung kepada masyarakat bahwa kami ada untuk mereka di setiap lapisan masyarakat, khususnya warga Pancoran Mas. Saya, Rere Tati Sri Hardina, Dapil 1 Pancoran Mas, ingin membuktikan, bukan dengan janji-janji saja, bahwa saya ingin menjadi garda terdepan untuk kalian semua. Indonesia.
Ya, kembali kita di Uncal, unek-unek calon legislatif, dan masih bersama Rere Tatisri Hardina dari Partai Perindo dan juga Haji Ahmad Fatoni ST MPWK dari PKS. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini dari beberapa yang sudah masuk menonton di live IG kita, kemudian dari YouTube. Ini terima kasih untuk 492 penonton di YouTube-nya. Ini salah satunya langsung kita baca, boleh nih ya? Boleh. Boleh ya. Boleh. Ya. Ada Ibu Supriyanti. Pertama, apakah PKS akan tetap konsisten dengan partai yang mengedepankan syariat Islam? Langsung? Iya, langsung. Ya, jadi PKS itu asasnya Islam. Kita punya visi misi menjadi pelopor untuk tercapainya cita-cita Indonesia. Ada 4 kan tujuan bernegara itu, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, ikut perdamaian dunia. Jadi kita menjadikan agama itu sebagai dasar untuk kita bergerak untuk NKRI yang maju. Ya, tepuk tangan untuk PKS. Kemudian juga dari Ibu Trisna. Wah, caleg gua tuh Bu Rere. Bang, itu siapa Bang? Siapa itu? Laki apa perempuan itu yang nanya? Trisna cowok. Trisna cowok. Cowok, Aduh, pantesan tuh. Aduh. Nih, Mbak Rere dari Perindo, jika terpilih akan konsenkah untuk pembenahan di sektor apa, Mbak yang cantik? Apakah tenaga kerja, pariwisata, UMKM atau perempuan? Iya, apakah ketenaga kerjaan, pariwisata, UMKM atau perempuan yang lebih dikedepankan ketika Anda jadi? Yang lebih dikedepankan itu adalah pendidikan yang pertama kali. Pendidikan, oke. Ya. Pendidikan. Perempuan pastinya juga, karena saya juga perempuan. Iya. Laki-laki jangan cemburu. Perempuan itu berarti perempuan itu pemberdayaan perempuan itu ya? Iya. Ya, tadi sama masyarakat Depok yang memang butuh sentuhan langsung, pastinya nanti situasional ya. Karena nanti setelah saya diberi kesempatan untuk duduk, maka nanti apapun permasalahannya kita akan selesaikan bersama. Ini dibacain nggak ya? Yang mana? Apa? I love you Mbak Rere. Loh, nggak apa-apa. Kan itu bagian dari hiburan Bang, nggak ada masalah. Artinya gini, seorang caleg ketika mendapatkan hal seperti ini ada nggak, Mbak? Jadi ketika melihat nih. Namanya itu kan pengagum. Dan ini juga minta akunnya dong katanya. Boleh dikasih nggak? Kalau itu masuk ke privacy nggak boleh. Kalau nggak mengagumi boleh. Ya seperti gua. Kok jadi lu yang jawab? Dia bapak aku. Dia bapak. Iya. Tapi Pak Ilham, kalau saya justru saya kasihkan semua. Akun saya silahkan. Nomor WA saya, kalau ada yang penting dan dia untuk kepentingan bersama masyarakat, nanti saya kasih. Sama. Tapi kalau yang I love you ini gimana, Mbak? Banyak yang I love you juga waktu ketemu langsung. Mungkin nanti akan seperti Pak Ahmad Fatoni kalau sudah jadi. Saya sudah melakukan itu, Pak. Ya. Dari sekarang saya sudah melakukan, Pak. Tepuk tangan atau tepuk tangan. Boleh dikasih. Semoga sukses. Kemudian Pak Fatoni, mohon dibahas soal pencemaran Sungai Cilengsi. Sudah tadi ya? Sudah kita bahas. Pokoknya nanti ini ada tim terpadu, dalam 1-2 minggu ini coba kita lihat progresnya. Ya, sama kemudian juga dari Ibu Freya mewakili pertanyaan saya tentang PKS yang konsisten dengan partai untuk keislaman. Tadi sudah dijawab ya? Sudah dijawab. PKS kan partai konsisten selalu, Kang. Oke. Partai? Konsisten selalu. Konsisten selalu. Oke, sementara dari mana nih? Dari live chatnya, dari IG juga nih ada beberapa pertanyaan. Mantap Bu Rere, semangat membangun Depok, sukses selalu. Terima kasih. Kemudian siapa lagi nih? Cantik Mbak Rere, mending jadi selebgram. Abang tuh lihat-lihat itu kelihatan kan situ? Beneran, kelihatan. Bener ini Mbak. Tuh semangat Bu Rere semuanya. Nulis sendiri nih, Bu. Gak apa, real itu real. Aduh. Pengalaman Kang Fatoni, keterwakilan perempuan
Siap. di Dewan Kabupaten lah. Nah ini juga seperti apa Kang? Sampai saat ini apakah sudah jadi gini, 30% terwakili? Kita kan punya undang-undang mengatur 30% Betul, caleg perempuan. harus perempuan. Jadi 3 caleg pasti harus ada 1 perempuan, gitulah mudahnya. Ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana caleg yang sudah dikasih kesempatan 30% ini bisa menjadi kursi. Itu tidak menjadi undang-undang. Karena undang-undangnya tidak mewajibkan anggota dewan 30% harus perempuan, nggak ada. Betul. Itu bagaimana masyarakat memilih. Misalnya di antara 3 nih, 1 perempuan, misalnya ada nomor 1, ada yang nomor 2, ada nomor 3. Teman-teman pada milih nggak perempuan itu untuk jadi dewan. Itulah tantangannya. Dan mohon maaf di Kabupaten Bogor dari 55 sekarang baru ada 5 yang perempuan. Kalau saya mah pingin anggota dewan di Kabupaten Bogor teh perempuan semua Bang. Nanti saya nggak jadi atuh. Iya, maksudnya biar istirahat lah Pak Ahmad. Iya. Dan strateginya apa nih? Mijetin di rumah. Menjawab tantangan dari Kang Fatoni. Itu Apakah masyarakat mau memilih perempuan sebagai anggota legislatifnya? Nah tantangan ini harus dijawab oleh Teh Rere. Kalau khusus di wilayah Pancoran Mas ya, mereka tidak pilih mau perempuan, mau laki-laki. Yang penting bisa ada kualitasnya dan bisa ada untuk mereka gitu. Jadi memang orang-orang yang benar-benar bisa menjalankan amanah dan memang mau bekerja untuk masyarakat, karena memang sendirinya dewan itu kan adalah rakyat ya Pak ya, hanya jembatan saja. Maksudnya jadi qualified. iya. Qualified ya. Oke, begitu. Intinya tidak mau itu perempuan kah, mau laki-laki kah, yang penting dia mau berbuat baik dan memajukan Pancoran Mas. Jadi jangan dibalik-balik ya, percuma jadi laki-laki juga kalau tenaganya melehoy gitu ya. Kalau perempuan juga jangan pandang perempuan lo. Tapi kalau mau tenaganya luar biasa. Apakah kesannya bahwa seorang perempuan itu tidak bisa mewakili karena itu tadi mungkin untuk terjun ke lapangan juga mungkin banyak kendalanya atau gitu nggak mungkin pandangan masyarakat Mbak Rere? Apakah harus dijawab loh itu? Kemungkinan pandangan masyarakat begitu. Tapi kalau saya sendiri menjalankan selama ini, saya perempuan, tapi saya bekerja seperti laki-laki ya, misalnya terjun ke lapangan sendiri, panas-panasan, door to door juga. Kan saya caleg ya, baru ya begitu, belum banyak orang kenal. Kalau Bapak Pak Tony kan udah yang suka panas-panasan sendiri, padahal sih banyak tim umbrella ini teh mayungin supaya gak kepanasan. Berarti minta dilayani kalau itu. Iya, kita kan sebagai dewan itu adalah kita melayani masyarakat Pak, bukan dilayani Pak. Ini cocok jadi caleg PKS, Ya, melayani. itu kan hanya mancing. Iya. Hampir emosi tadi Pak. Iya. Bercanda ya Pak. Ya, intinya gitu ya, bahwa keterwakilan perempuan ini tetap ya insya Allah nanti di 2024 ini. Tapi saya setuju bahwa perempuan laki-laki milih itu bukan hanya karena faktor laki-laki dan perempuannya, tapi bagaimana kualitas calegnya. Atau ya kalau sudah jadi dewan seperti saya, tunjukkan kualitasnya bahwa dia memang memperjuangkan Pertanyaan masyarakat. ada satu Bang, Pak Ahmad Fatoni kan sudah duduk di dewan ya. Sudah duduk. Terus Sudah merasakah bahwa Pak Ahmad Fatoni sudah gua qualified banget tuh jadi anggota dewan? Sudah merasakah itu? kalau saya itu yang penting saya berusaha maksimal memperjuangkan masyarakat. Jadi saya kalau ada pertemuan warga selalu saya sampaikan, sejak saya dilantik Agustus 2019, akhir Agustus atau awal September saya terima gaji. Sejak saat itu saya punya bos adalah rakyat. Karena rakyat yang menggaji saya. APBD itu dari pajaknya rakyat, dari semua milik rakyat. Jadi buat saya, seandainya saya jadi karyawan, saya dipanggil bos, mau apapun dipanggil saya harus siap. Kalau nggak siap dipanggil bos, berarti artinya dia siap untuk dipecat oleh bos. Saya begitu jadi anggota dewan, bos saya rakyat. Rakyat memanggil, itulah saya harus turun langsung ke sana. Dulu Pak, komitmennya seperti itu Pak, pas pertama nyalon. Dari dulu saya begitu. Komitmennya seperti itu. Komitmen. Coba karena kita cari saya, celah kalau tidak melaksanakan seperti itu, kita pecat aja. Silakan. Tapi namanya manusia nggak ada yang sempurna. Pasti Ya. ada kekurangan. Mungkin ada yang puas, ada nggak puas. Karena kata orang kita bukan pemuas
Semuanya pemuas pasangan kita masing-masing gitu. Yang kurang tuh kurang turun, kurang sidaknya ya, bukan tidak pernah sidak, kurang sidak. Kurang sidak masalah lingkungan hidup kembali lagi. Oh, padahal belum lihat saya jejak digital saya itu. Pernah mantau hanya beberapa kali lah. Mangga di monitor ya, di Google nanti ya. Terere, mengenai jejak digital ini sudah tercatat mulai sekarang. Terere menyatakan diri maju. Betul. Akan seperti apakah jejak digital ini tergantung Terere sekarang nih. betul, Sekarang kan tercatat, Kang Fatoni tercatat. Ya kan sampai sekarang sudah turun beberapa kali. Terere melihatnya seperti apa? Jejak digital. Jejak digital saya sebelum jadi caleg sudah ada sih Pak. Kalau masalah jejak digital juga ya, tentang berapa banyak kita dari Partai Perindo yang memang berjuang untuk memperdulikan masyarakat dan memang kita membuktikan pembuktian, bukan dengan janji-janji saja, karena Partai Perindo hanya memberikan bukti, bukan cuma janji. Nah, ini Bang, jejak digital apa jejak rekam? Karena beda loh. Beda loh konteksnya jejak rekam sama jejak digital. Kalau jejak digital itu kan bisa dibuat sesuai dengan skenario. Tapi kalau jejak rekam tuh biasanya Pak, menurut Kang Calik ya Manu Boloho, biasanya langsung terjun itu toh ke lapangan itu. Jejak rekam apa jejak digital ya gitu. Pertanyaan Kang Calik. Buat Kang Calik. Buat saya. Kalau saya biasanya juga langsung turun begitu. Berarti plus dong, jejak rekam. Iya, gitu. Kalau bukan hanya jejak digital. Iya, betul. Jejak rekam juga gitu. Betul. Jadi menurut saya. Kalau saya namanya jejak hikmat. Jejak hikmat. Apa tuh artinya Pak? Enggak, jejak hikmat. Jejak hikmat itu jejak kan tahulah ya. Hikmat itu melayani. Tugas saya kan melayani rakyat. Betul. Makanya Bapak itu pelayan rakyat lah gitu lah. PKS pelayan karena rakyat. sudah duduk jadi pelayan sudah rakyat. Duduk. Adakah jejak yang buruk? Gitu. Jejak buruk? Ya mungkin Pak Ahmad yang tahu. Ada, tapi kan tercatat gitu barangkali. Menjadi evaluasi kita kalau ada yang kurang. Tapi ada. Ya kalau jejak saya harus jujur. Jejak saya ke masyarakat insya Allah sih semua untuk masyarakat baik semua. Tidak ada yang buruk, kekurangan ada. Pernah kekurangan seperti apa? Atau yang mungkin masyarakat protes langsung kepada Kang Fatoni pernah? Protes gini biasanya, dia minta saya hadir, mungkin karena memang saya sudah janji jadwal yang lain belum bisa hadir. Atau mungkin dia minta dibantu, dari sekian program kan nggak mungkin sekaligus kita penuhi semua. Nunggu tahun berikutnya. Nah kadang dia Dewan nggak perhatian, ya kita nggak ada masalah kan. Tidak semuanya tadi harus puas, tapi semua harus kita perjuangkan. Dan jadi ke arah situ, lebih ke arah situ ya. Iya, dan namanya perjuang itu kita harus maksimal. Kalau hasil Allah yang menentukan kan gitu. Karena kita cuman manusia ya Pak ya, punya keterbatasan ya Pak. Jadi MC. Terere dalam bayangan kompak jadi. Berencana seperti apa Teh? Seperti apa jadi kompak begini Bang ini, jadi kompak. Jadi kompak. Jadi kompak nih berdua nih. Kompak lah, kita harus kompak ya. Oh iya. Pertanyaan sederhana, kok jadi kompak padahal nggak koalisi ya? Enggak. Enggak koalisi. Tetap. Nah itu dia pertanyaannya. Untuk menghindari hal-hal seperti tadi, ada komplain dan lain sebagainya. Terere dalam benaknya apa yang akan dilakukan ini? Kalau saya sudah merencanakan dari awal, karena memang saya kan melihat dengan keadaan yang sering terjadi, karena kita manusia suka lupa, kunci mobil kadang lupa, handphone kadang lupa, banyak keterbatasan yang dilakukan oleh kita sendiri. Maka itu nanti kalau misalkan saya diberi kesempatan untuk duduk itu, saya ada wadah rumah aspirasi yang seperti ada customer service. Kalau misalkan ada sesuatu yang saya miss sama masyarakatnya boleh langsung datang. Jadi punya posko gitu. Punya posko, tapi itu memang khusus untuk masyarakat. Ada juga lewat WA, tapi lewat langsung begitu. Langsung datang. Ya, langsung datang. Oh, gitu. Biar langsung tersampaikan. Karena kebetulan kan saya timnya ya juga banyak ya. Karena tim dari mana-mana kan begitu. Betul. Jadi saya inginnya kita gerak cepat tanpa lola gitu, loading lama. Kalau begitu sih. Akang? Jadi gini, kalau saya pertama yang penting masyarakat mudah mengakses saya. Makanya saya share semua tuh. Bikin posko juga? Posko saya ada yang di dunia maya kan
Facebook, Instagram itulah posko. Sama. Dan dari sama situ sama. Kita banyak kemudian mendapatkan masukan. Itu yang paling penting. Kemudian WA saya mudah diakses dan itu yang paling penting. Kemudian harus kita pertanggungjawabkan ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat punya wakil rakyat tapi sulit untuk dihubungi, sulit ditemui, dan memang kehadiran kita itu yang sangat dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya begitu masuk caleg seperti Mbak Rere itu yang pertama ya, sebelum jadi saya ada tim ini yang kemudian saya lanjutkan, bukan hanya tim ses berhenti. Setelah jadi anggota dewan jadi tim ses saya untuk memperjuangkan masyarakat. Tugasnya satu, setiap kita punya kesempatan mengusulkan, kita kan punya regulasi akhir tahun mengusulkan program, awal tahun menginput SIPD-nya. Dua-duanya ini yang saya suruh tim. Akhir tahun saya biasanya suruh staf saya kontak seluruh kepala desa, kontak seluruh kepala puskesmas, kontak tokoh-tokoh masyarakat, kasih tahu silahkan kalau ada program yang mau dititipkan, WA atau syukur-syukur ada proposal, itu yang akan menjadi usulan saya diperjuangkan di APBD. Nanti dititipkan bukan berarti pokir ya Pak? Hah? Bukan yang pokir yang dititipkan. Pokir ini harus dibenerin nih. Kalau pokir itu kan ada undang-undangnya, ada peraturannya. Pokok-pokok pikiran dewan ada juga Pak yang tetap memang titip pokir. Pokir bener. Itu aspirasi masyarakat yang diperjuangkan dewan namanya pokok-pokok pikiran dewan. Itu namanya pokir. Iya. Tanda kutip lah. Tanda kutipnya nggak usah dijelasin. Dengan kata lain Anda tetap mempertahankan tim yang ada, kemudian seberapa percaya Anda dengan tim Anda? Kalau saya kan day to day. Tim saya tim saya bukan kemudian saya lepas jalan sendiri. Saya kemudian ini kalau ada yang masuk ke saya lempar tolong ditindaklanjuti. Cek ke sana, cek ke sana. Kalau dia yang langsung nerima, coba saya lihat dulu. Nah, yang tugas berikutnya paling penting adalah mengkomunikasikan program ini ke dinas terkait. Bisa jadi itu program sudah menjadi bagian dari perencanaan dinas. Kan kita tinggal mendorong. Tapi tetap Kang Fatoni yang masukkan ya ke dinas-dinas. Harus turun langsung kita. Kalau Teteh apakah percaya dengan tim yang saat ini ada ataukah nanti akan juga dibawa terus ketika Teteh duduk di kursi dewan? Tadi sebelumnya saya bilang kalau tim saya itu banyak. Kenapa saya percaya? Karena tim ini bukan sekedar tim ses. Sebelum menjadi tim ses mereka juga tim burung. Karena memang burung. Anak-anak burung, kicau mania. Komunitas burung. Gitu ya. Kita ada komunitas burung yang memang udah lama ya kan, kicau mania. Ini bukan ini contoh-contohnya nih. Bukan burung ini. Bukan burung. Nah, kicau mania dan itu udah terbentuk udah lama, 7 tahun, 8 tahun sepertinya. Dan itu kita bawa ke tim ses yang sekarang. Dan tentunya banyak tim-tim yang baru bergabung. Intinya begini, kalau yang 7 tahun aja masih bertahan sama kita akan rawat sampai kita bawa bersama-sama. Menang atau tidak menang kita tetap bersilaturahmi. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Untuk teman-teman apa namanya sahabat Rere apa banyak sahabat Rere. Satu lagi, jangan hanya komunitas burung, komunitas fotografi. Iya. Di sini kan ada dedengkotnya tuh, komunitas fotografi. Komunitas janda juga ada. Serius. Ada bener Mbak? Ada CG. Apa komunitas apa? Janda Indonesia. Jendes. Iya, yang berada di Depok. Itu bahasa Belandanya jendes. Kayaknya kelihatan jendes ini kenapa ya langsung begitu ya. Karena kita kan menaungi setiap memang mereka-mereka yang mau bergabung begitu. Jadi kalau tim burung ini memang tim kita inti dari dulu-dulunya begitu. Kalau Kang Fatoni melihatnya komunitas seperti apa Kang yang akan menyertai kita nih kemanapun kita berada? Nah, kalau komunitas itu memang salah satu bagian dari pentahelik ya, bahwa dia unsur masyarakat yang memang akan membantu tugas pemerintah memperjuangkan apa yang sesuatu ya misalnya gitu. Nah, komunitas ini memang kalau saya sih komunitas ini bersama dengan kegiatan saya. Saya kebetulan kan memang banyak di aktivitas di lingkungan hidup. Jadi ada komunitas peduli setu, ada komunitas peduli sungai, ada komunitas namanya kampung ramah lingkungan, ada komunitas bank sampah, ada komunitas
kelompok wanita tani. Nah, mungkin Mbak Rere bisa juga di situ. Yeah. Jadi ibu-ibu yang banyak di rumah nggak ada kegiatan itu bisa beraktivitas dengan kebunnya KWT. Ada juga komunitas yang kita bentuk yang kemarin kita programkan pelatihan untuk remaja, anak-anak muda, itu komunitas anak muda ya tergantung Gunung Putri, Cilengsi, Sukamakmur sesuai kecamatan masing-masing. Itu menjadi bagian justru membantu saya menyampaikan aspirasi. Ini loh Pak, kami udah diskusi ternyata kami butuh program A, program B. Komunitas ini itu yang harus kita minimal kita komunikasi dengan mereka. Dari dulu apa baru sekarang aja? Dari dulu saya sudah ada beberapa komunitas, tapi begitu jadi anggota dewan cepat sekali perkembangannya sampai urusan seni, urusan tadi hobi-hobi gitu, goes. Nah Bang, kemudian ini bersinergi juga ke Pak Ahmad kenapa? Dengan Walhi? Walhi sering kita komunikasi. Ya, soalnya belum disebut-sebut Walhi dari tadi. Oh iya. Hanya komunitas. Cuma memang Walhi kalau di konteksnya isu-isu lokal biasanya kalau bisa kita tangani, kita tidak terlalu banyak minta Walhi untuk turun. Kalau udah susah, banyak mungkin yang harus kita hadapi. Rasanya Kabupaten Bogor tuh harus banyak terjunin Walhi loh Pak. Walhi kan sebenarnya kegiatannya sudah ada di komunitas-komunitas itu. Tidak harus atas nama Walhi, dan Walhi sendiri juga siap untuk membantu komunitas itu. Jadi intinya bukan cuman sekarang ketika Anda menjabat itu berkembang, tapi memang sejak awal sudah diperjuangkan. Ya kita harus dari awal memang kalau kita banyak ketemu masyarakat pasti banyak ketemu komunitas gitu. Ya, TRR juga sudah berjalan ya? Udah. Komunitas-komunitas ini sudah dibina sudah sejak lama. Iya sudah sejak lama. Ikut di dalamnya. Iya betul. Kalau CG ini memang kita rancangkan sudah sejak lama dari sebelum kita mencalekkan diri, karena memang kan janda-janda ini, jendes-jendes ini ya, jadi ingat jendes dah. Lebih enak jendes loh Pak. Iya dah. Enak bilang jendes daripada janda. Iya jendes-jendes ini. Jendes, ya? Mereka kan stigmanya agak ini ya di masyarakat. Tapi yang kita ingin angkat itu bahwa jendes-jendes pun juga bisa ada value-nya gitu, punya skill. Banyak jenis-jenis yang punya skill, yang punya keterampilan, yang tidak mungkin, yang kemungkinan bagi saya tidak mempunyai keterampilan itu begitu. Jadi dia ini ingin merubah stigma masyarakat untuk lebih bahwa jenis itu memang bersinergi, bisa mempunyai skill dan keterampilan begitu. Komunitasnya begitu sih intinya. Ya, itulah yang harus diperjuangkan. Kalau paling solutif untuk jendes-jendes itu carikan jodoh biar nggak jendes lagi. Sebenarnya itu kan, Kang? Boleh Pak, tapi jodohnya siapa? Kita kan susah Pak nyarinya Pak. Bapak mau tolong carikan boleh. Baik, ini 1 jam kelihatannya kurang banget, tapi kita sudah harus mengakhiri acara ini, program ini. Silakan TRR apa yang ingin disampaikan malam hari ini? Ingin disampaikan ya, buat siapa ini? Silakan. Buat semuanya. Buat acara semuanya. ini. Oke, baik. Closing statement Anda apa? Oke. Untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Depok, jangan lupa nanti tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS, pilih dengan hati nurani Anda, pilihlah dengan cerdas, dan jangan golput, karena satu suara dapat menentukan masa depan bangsa. Tepuk tangan untuk TRR. Kang Ahmad Fatoni silakan. Siap. Jadi anggota dewan belum. Anggota dewan itu wakil rakyat. Jadi namanya wakil rakyat itu tuannya adalah rakyat. 5 tahun sekali rakyat dikasih kesempatan untuk menentukan, ya, menentukan siapa yang mau menjadi wakilnya. Jadi kalau saya sih mudah, silakan lihat rekam jejak saya kasih nama jejak hikmat. Kalau dirasa perjuangan saya belum maksimal, berarti Anda harus memilih saya lagi untuk melanjutkan perjuangan itu. Ya. Dan 2 kali 4 sama dengan 8. Pemilu 2024 jangan lupa pilih partai nomor 8 PKS. Satu lagi ya. Satu lagi pantun. Nambah dia, nambah. Ya.
buah salak, buah rambutan. Cakep. Lebih manis si buah duren. Cakep. Mari bergerak kawal perubahan, dukung Pak Anies jadi presiden. Ya, ini. Bentar. Cut. Banyak pantun. Ini tak boleh nih, aduh. Tolong itu, nanti. mana produser biaya airtime-nya tolong ditambahin. Ini udah keluar jalur ini, Aduh. Baik, terima kasih. Berontaklah Kang Calik. Siap. Iya, Kang Calik disemprit loh sama Kang Calik loh. Baik, terima kasih Kang Ahmad Fatoni, Ya, Rere, terima kasih. Dan pemirsa kita sama-sama berdiri. Dan pada kesempatan ini tentu saja kita semuanya mengharapkan bahwa seperti disampaikan oleh kedua calon legislatif ini 2024 jangan golput, kemudian juga pilihlah dengan hati nurani Anda. Saya Rudi Ilham, Kang Calik, Kang Ahmad Fatoni dan Kang Rere pamit, tetap semangat. Sampai jumpa di unek-unek caleg berikutnya.